Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat An-Najah Center Sidogiri dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka di acara yang insya Allah akan berjalan dengan lancar ke belakang, yakni acara akidah, yakni acara ngaji akidah yang dimotori oleh An-Najah Center Sidogiri. Dan bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan kali ini tim ngaji akidah An-Najah Center Sidogiri berhasil mengundang narasumber istimewa kita, yakni Kiai Haji Muhammad Idrus Romli dari Kota Jember. Namun sebelum lebih jauh membahas tema yang kita angkat pada seminar ngaji akidah online kali ini, yakni tema sikap kita sebagai Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada non Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan sebagai tim dari ngaji akidah An-Najah Center Sidogiri. Yang pertama, An-Najah Center Sidogiri ini memiliki beberapa program online maupun offline. Di antaranya ngaji akidah online seperti yang kita laksanakan pada malam ini, yang sistemnya adalah dilakukan pendaftaran secara individual dari setiap sahabat-sahabat An-Najah Center Sidogiri yang ingin mengikuti seminar ini. Kemudian yang kedua ada ngaji akidah online. Adapun sistemnya adalah berbentuk seminar yang di antara sahabat-sahabat An-Najah Center Sidogiri memiliki lembaga atau organisasi ataupun madrasah ataupun pondok pesantren yang ingin mengadakan pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka bisa menghubungi tim event organizer dari An-Najah Center Sidogiri. Kemudian yang kedua, ACS memiliki beberapa media cetak, baik itu yang sifatnya online maupun yang sifatnya offline. Adapun di antaranya adalah Buletin Tau'iyah. Alhamdulillah, Sidogiri, yakni Pondok Pesantren Sidogiri melalui instansi An-Najah Center Sidogiri setiap 1 bulan 2 kali selalu menerbitkan Buletin Tau'iyah dan disebarkan di seluruh penjuru kota di Indonesia. Dan informasi yang paling update, uh, buletin tersebut dicetak kurang lebih 40.000 eksemplar dan dibagikan secara gratis kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah website An-Najah Center Sidogiri. Jadi nanti sahabat-sahabat An-Najah Center Sidogiri ketika memiliki keiskalan atau pertanyaan atau hal-hal yang sifatnya masih belum jelas terkait pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun kontra Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa antum searching, bisa antum googling, bisa antum cari nama websitenya, yakni annajahsidogiri.id. Di sana ada beberapa artikel, baik itu pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun pembentengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kontra akidah-akidah yang lain. Kemudian juga bisa antum ikuti follow media sosial An-Najah Center Sidogiri yang sangat lengkap, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, dan lain semacamnya. Kemudian yang nomor 3, yang tak kalah penting di sini, hal-hal nanti yang kurang jelas terkait program-program An-Najah Center Sidogiri yang telah kami sebutkan barusan, bisa sahabat-sahabat An-Najah Center Sidogiri untuk menghubungi tim event organizer An-Najah Center Sidogiri dengan nomor 0857 134 55000, atau bisa searching di website annajahcentersidogiri.id untuk nomor terkait. Kemudian yang nomor 4, untuk ngaji akidah kali ini pihak narasumber meminta maaf kepada sahabat-sahabat An-Najah Center Sidogiri karena tidak bisa menyediakan materi secara tertulis. Namun siapa yang tidak mengenal narasumber kita, yakni Kiai Muhammad Idrus Romli, beliau terkenal sebagai singa Ahlus Sunnah wal Jamaah dan beliau juga memiliki banyak karya, baik itu karya pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun karya-karya yang sifatnya menolak syubhat-syubhat kesesatan dari akidah seperti Salafi, Wahabi, Syiah, liberal, dan lain semacamnya. Kemudian yang kelima, ini yang juga penting untuk diketahui bersama, khususnya bagi sahabat-sahabat An-Najah Center Sidogiri, bahwa dalam acara seminar kali ini, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sahabat An-Najah Center Sidogiri untuk bertanya seputar tema yang diangkat pada malam kali ini.
Namun pertanyaan-pertanyaan itu bisa disiapkan dan nanti bisa antum tanyakan di akhir sesi dengan cara menekan tombol atau gambar tangan yang ada di layar Android antum. Misal nanti ada yang masih belum mengerti bagaimana caranya, nanti akan kami arahkan di akhir sesi. Kemudian yang terakhir ini juga sekaligus permohonan maaf dari tim ngaji akidah An-Najah Center Sidogiri karena waktu memulai seminar akidah pada malam kali ini sedikit telat karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan secara detail. Namun kami sebagai tim di sini meminta maaf sebesar-besarnya. Baik, itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai poin pertama atau poin mukaddimah. Kemudian tema yang kita angkat pada malam kali ini sudah kita ketahui bersama melalui flyer atau poster yang telah di-share oleh tim ngaji akidah An-Najah Center Sidogiri, yakni sikap kita sebagai Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun sebelum lebih jauh mengulik, mengulas dan membahas tema ini, ada baiknya jika kita sama-sama menyapa terlebih dahulu narasumber kita, yakni Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Kiai? Alhamdulillah sehat, sehat. Kira-kira antum sekarang ini ada di Jember atau ada di kota lain Kiai? Saya sekarang lagi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Baik, disampaikan terima kasih. Nah, sekarang sahabat-sahabat An-Najah Center Sidogiri sudah tahu bahwa beliau memiliki jam terbang yang sangat padat dan sekarang saja beliau ada di luar kota, ada di kota Batam. Tetapi beliau tetap menyempatkan diri untuk berbagi ilmu, khususnya dengan tema yang kita bahas pada malam kali ini. Nah, sahabat-sahabat An-Najah Center Sidogiri, ketika kita membahas Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan ciri khas akidah-akidah yang lain. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Dr. Umar Abdullah Kamil dalam berbagai karyanya, bahwa di antara ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memiliki sikap moderat, yakni tawassut, berada di tengah-tengah. Ya, tidak condong kanan, juga tidak condong kiri. Tidak seperti firqoh-firqoh lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sebagaimana kita ketahui, sebagian dari mereka ada yang condong kanan. Sehingga ketika memahami teks Al-Quran, hadis, ataupun ijma' dari para ulama, mereka terkesan kaku dan bersikap tekstualis. Sehingga nantinya akidah, pandangan, serta keyakinan yang ditelurkan oleh mereka justru sifatnya sesat serta menyesatkan umat Islam secara luas. Sedikit sama dengan yang golongan kanan adalah yang golongan kiri, yakni mereka yang condong ke arah kiri, sebagian dari mereka bersikap apatis atau acuh tak acuh atau tidak peduli kepada syariat Islam. Bahkan di antara mereka ada yang memiliki prinsip hademuddin seperti liberal. Yakni hademuddin, mereka itu sebenarnya ingin merusak sendi-sendi Islam itu sendiri, tapi berkedok seakan-akan mereka itu peduli kepada agama Islam itu sendiri. Padahal mereka tidak peduli kepada syariat-syariat agama Islam. Nah, berbeda dengan golongan kanan dan golongan kiri adalah golongan kita, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikap itu adalah sikap moderat atau berada di tengah-tengah, termasuk bagaimana kita berinteraksi kepada golongan lain. Nah, ini berbeda dengan golongan yang kanan dan yang kiri. Ada semacam nilai-nilai atau prinsip yang selalu dijaga oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga hubungan-hubungan yang terjadi atau sikap-sikap interaksi yang dibangun oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada golongan lain itu terkesan penuh dengan rahmatan lil alamin, tidak bersifat radikal, tidak bersifat keras ataupun tidak bersikap seperti yang lain. Nah, sebelum lebih jauh dari pemateri atau narasumber kita nanti akan menyampaikan pandangan-pandangannya terkait tema malam kali ini, di sini setidaknya kami menulis dua pertanyaan sebagai pemantik dari jalannya diskusi dan seminar pada malam kali ini. Mungkin yang pertanyaan yang pertama, nanti juga mungkin bisa dijelaskan lebih detail oleh narasumber kita. Adapun pertanyaan yang pertama adalah, apa sebenarnya Kiai prinsip dasar dari akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berinteraksi dan bersikap
kepada kelompok lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini penting sekali kita ketahui. Sikap sebenarnya apa prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bersikap kepada non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa dan bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjawab perbedaan pendapat teologis khususnya ketika bersinggungan dengan kelompok lain. Karena diakui atau tidak, setiap dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafi Wahabi, Syiah, liberal, semuanya memiliki pandangan keyakinan masing-masing dan pandangan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjawab perbedaan-perbedaan pendapat teologis dengan kelompok lain. Itu mungkin dua pertanyaan dasar, dua pertanyaan pertama yang nanti mungkin bisa dikembangkan oleh narasumber melalui waktu seminarnya. Mulai Kemudian ya. ini Kiai, sebelum antum menyampaikan materi, kami dari tim An-Najah Center Sidogiri ingin menekankan kembali bahwa seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi dan bersifat komprehensif tentang sikap dan pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks hubungan antar kelompok dalam masyarakat yang begitu plural ini. Nah, itu mungkin tujuan utama kami mengadakan seminar dengan tema sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk selanjutnya kami pasrahkan sepenuhnya kepada narasumber, kepada beliau Kiai Haji Muhammad Idrus Somli, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudara peserta kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diadakan oleh An-Najah Center Sidogiri, ya Zoom, pada malam ini, dimanapun Anda berada, ya, tema kali ini akan kita bicarakan bagaimana sikap kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pertanyaannya isinya panjang. Karena yang dimaksud kita ini siapa? Dan kita kapasitasnya sebagai apa? Dan konteksnya apa? Ini banyak. Jadi saya akan mencoba merinci ya. Merinci satu persatu. Walaupun mungkin nanti tafsirnya, rinciannya tidak menyeluruh. Tapi mungkin sebagian terjawab. Pertama, menyikapi orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi ahli ilmu. Kewajibannya bagaimana? Seorang ahli ilmu, seorang aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyikapi orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya bagaimana? Kita wajib menjelaskan syubhat-syubhat golongan di luar aswaja. Keserupaan-keserupaan mereka, lalu kita batalkan bahwa ajaran mereka memang batal. Kemudian di sisi lain kita dalam konteks membatalkan itu juga berkewajiban menjelaskan dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah agar bisa difahami dan diyakini oleh umat Islam. Ini kewajiban kita sebagai penuntut ilmu, bukan sebagai ulama ya, karena kita semuanya talibul ilmi semua, bukan ulama. Jadi sebagai ahli ilmu, dalam artian penuntut ilmu, kita berkewajiban menjelaskan dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengungkap kebatilan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Itu sebagai ahli ilmu. Yang kedua, menyikapi kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah
Kalau orang-orang di luar ahlus sunnah itu radikal. Radikalnya di mana? Mereka mengkafirkan siapapun golongan di luar kelompoknya. Misalnya Wahabi. Wahabi berpandangan orang-orang di luar Wahabi itu kafir dan syirik. Syiah juga begitu. Di luar golongan mereka, mereka anggap kafir. Bahkan sesama mereka, asalkan berbeda, misalnya sesama Wahabi. Sesama Wahabi saling mengkafirkan. Sesama Mu'tazilah, beda aliran, beda mazhab, saling mengkafirkan. Sesama Syiah juga begitu. Ahlus sunnah wal jamaah ini mengambil jalan moderat. Gimana? Menurut ahlus sunnah wal jamaah, orang di luar aswaja tidak kafir. Karenanya di dalam kitab-kitab aqaid, misalnya dalam akidah Wahawiyah, atau di dalam kitab Jam'ul Jawami, atau di kitab yang lain, ulama kita mengatakan, "Nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzahum malam yastahillah." Kita, ahlus sunnah wal jamaah, tidak punya konsep, tidak punya prinsip, mengkafirkan seseorang dari ahlul qiblah. Itu artinya muslim di luar ahlus sunnah. Gak kafir. Sebab perbuatan yang dia lakukan selama tidak menganggapnya halal. Baru kalau dia menghalalkan perbuatan maksiat, maka kafir. Jadi menurut kita Wahabi Muslim, Syiah Muslim, Mu'tazilah Muslim, dan lain sebagainya. Ini sikap secara teologis. Kemudian sikap secara fikih. Kalau secara fikih, artinya sikap secara fikih. Kalau secara fikih ini ebabnya banyak. Pertama, dalam pergaulan. Kalau fikih artinya pergaulan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, Syarhul Minhaj, atau kitab beliau yang lainnya ya, selain Tuhfatul Muhtaj, misalnya kitab Asral Matalib, Fi Silatil Aqarib. Kata beliau, bersahabat dengan orang kafir atau orang ahli bid'ah, itu kalau bersahabat itu sifatnya sifat batin, persahabatan menjadi teman setia. Batin itu artinya sampai-sampai kita dengan orang di luar ahlus sunnah itu saling mengungkapkan rahasia, tahu rahasia, ya sedih kita ikut prihatin dan sebagainya, itu hukumnya haram. Itu secara fikih. Kalau persahabatan hanya secara zahir, artinya kalau ketemu menyapa, atau kita ada keperluan beli, atau kita kerja pada dia secara zahir, itu hukumnya makruh. Ini secara fikih abab pergaulan. Kalau abab-abab yang lain, misalnya bermakmum, sholat, bermakmum kepada orang Wahabi, kepada orang Syiah, itu sah tapi makruh. Di dalam kitab-kitab fikih itu ya, wa yukrahul ibtida bifasikin wa mubtadiin. Makruh bermakmum pada orang fasik dan orang ahli bid'ah. Kalau tidak ada jamaah lagi kecuali jamaah Wahabi, apa sebaiknya bermakmum? Kan makruh. Ulama kita khilaf. Ada yang mengatakan sebaiknya sholat sendiri, ada yang mengatakan sebaiknya berjamaah. Ini di dalam bab sholat. Kemudian di dalam bab lain, di dalam bab munakahat. Kita ini menikah. Misalnya ada orang aswaja jumpa perempuan Wahabi cantik. Hmm. Boleh nggak kawin? Di dalam sebagian ulama mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Dan memang bahaya kalau sampai ada pernikahan dengan orang di luar ahlus sunnah. Mengapa? Khawatir tidak harmonis. Misalnya mertuanya meninggal, istrinya Wahabi, suaminya Aswaja.
Akhirnya apa? Meninggal, suaminya nyuruh bikin kenduri karena istrinya Wahabi gak mau masak. Akhirnya gak harmonis. Makanya makruh. Dan bahaya, bisa ikut ya, bisa ikut jadi Wahabi. Ini ada kisah. Imam Bukhari itu di antara perawi guru-gurunya Imam Bukhari, ada ulama Khawarij namanya Imran bin Hittan. Imran bin Hittan ini asalnya orang Ahlus Sunnah. Cuma beliau mukanya tidak ganteng, pas-pasan atau jelek gitu. Pada waktu itu ada wanita Khawarij cantik sekali. Akhirnya apa? Imam Imran bin Hittan ini karena cantik, dia tertarik mau ngawini dia. Sama kawan-kawannya diingatkan, Kiai, jangan kawin sama Khawarij itu. Itu Khawarij. Kata beliau, nanti saya aswajakan. Saya ajak ikut menjadi Ahlus Sunnah. Akhirnya menikah. Setelah menikah dengan Imran bin Hittan, apa yang terjadi? Ternyata Imran bin Hittan itu ini ikut Khawarij. Bukan istrinya yang ikut Ahlus Sunnah, beliau yang ikut Khawarij. Ini karena pernikahan beda aliran. Makanya ulama kita sebagian bilang boleh, makruh, sebagian bilang haram. Karena memang bahaya. Ini di bab pernikahan ya. Kalau kawin sama Wahabi atau apalah. Makruh. Ada yang bilang haram. Ini khilaf. Kemudian di bab lain. Di bab lain ya. Ini kan hubungan dengan orang ahli bid'ah. Misalnya ada masjid dibangun oleh ahlus sunnah. Nah, masjid yang dibangun oleh ahlus sunnah, maka yang menjadi pengurus, yang menjadi imam, yang menyampaikan ceramah, khutbah, itu harus ahlus sunnah. Kalau orang di luar ahlus sunnah, itu haram diundang di situ untuk ceramah atau untuk apa. Ini masalah masjid. Tapi seandainya orang di luar ahlus sunnah sholat di masjid kita itu boleh. Boleh. Masjidnya ahlus sunnah, orang Syiah, orang Wahab, nggak apa-apa itu sholat. Yang juga kuburan. Orang di luar ahlus sunnah dimakamkan di kuburan orang Wahabi misalnya. Karena mereka Muslim, nggak apa-apa dimakamkan di kuburan ahlus sunnah. Nggak apa-apa. Ke orang Syiah. Cuma jangan dikumpulkan dengan ulama. Kalau dikumpulkan dengan ulama, jangan. Itu pelecehan namanya. Makanya ketika Mesir ditaklukkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, gurunya Imam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya, Imam Al-Khabushani. Imam Al-Khabushani itu membongkar kuburan seorang mujassimah di samping kuburannya Imam Syafi'i. Di sebelahnya kuburannya Imam Asy-Syafi'i itu ada kuburan orang yang berfaham tajsim. Kalau sekarang macam Wahabi, itu namanya siapa? Ibnul Kizani. Kemudian kuburannya Ibnul Kizani ini dibongkar, dipindah ke tempat yang lain. Mengapa? Kata Imam Al-Khabushani, la yajtami'u siddiqun wa zindiq. Seorang siddiq, seorang waliullah, gak boleh kumpul dengan orang munafik. Orang di luar ahlus sunnah itu ada munafiknya. Makanya gak boleh kumpul. Termasuk yang anti ahlul bait itu ada munafiknya. Gak boleh kumpul di situ. Ini masalah di bab di kuburan ya. Kemudian di bab lain ya. Bab apa kira-kira? Ya itulah kira-kira ya interaksi kita dengan orang-orang di luar ahlus sunnah yang saya ingat di kitab-kitab hubungan kita dengan mereka ada di situ. Ya, tadi beberapa hal yang kita bicarakan ada di situ. Mungkin kalau ingin dikembangkan melalui sesi tanya jawab dipersilahkan. Dari Oh, baik. saya kembalikan kepada moderator. Barangkali peserta ada yang mau tanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tadi keterangan yang disampaikan oleh narasumber kita, Kiai Haji Muhammad Idrus Romli, bahwa
sikap kita kepada selain Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sampai berada di taraf takfir atau mengkafirkan ketika memang ada perbedaan pendapat. Kecuali ada beberapa catatan. Yang paling penting adalah orang yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut ketika melakukan perbuatan maksiat tidak sampai menganggap halal perbuatan maksiat atau bid'ahnya. Kalau sampai menghalalkan atau menganggap bahwa perbuatan itu legal dalam syariat agama Islam, yakni halal, maka tanpa perlu kita kafirkan, maka mereka sudah kafir. Karena memang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan dalam kitab Jam'ul Jawami' barusan yang disampaikan oleh narasumber bahwa sikap Ahlussunnah wal Jamaah adalah nahnu la nukaffir ahadan min ahlil kiblah. Karena kami sikap Ahlussunnah wal Jamaah tidak ingin mengkafirkan saudara kami yang ketika sholat masih menghadap arah kiblat. Kemudian juga beberapa keterangan juga disampaikan barusan sikap dari berbagai sisi seperti berbagai dari sisi teologis bagaimana, kemudian dari sisi fikih mulai dari pembahasan bab nikah, kemudian bersahabat, kemudian bermakmum kepada imam yang non ahlus sunnah wal jamaah, kemudian bahaya yang ditimbulkan bagi seseorang yang ahlus sunnah wal jamaah tapi menikah dengan perempuan yang non ahlus sunnah wal jamaah seperti yang terjadi kepada Imron bin Hitton ketika menikah dengan perempuan Khawarij serta keterangan-keterangan tambahan yang telah disampaikan barusan. Mungkin dari beberapa keterangan barusan ada hal yang ingin ditanyakan oleh sahabat-sahabat An-Najah Center Sidogiri. Kami persilahkan untuk menekan gambar tangan di Android masing-masing atau di HP masing-masing. Dipersilahkan. Nanti bagian admin yang akan mempersilahkan dan akan menghidupkan eh, mikrofon dari sahabat-sahabat An-Najah yang bersedia untuk bertanya. Tafadhol. Tanya, tanya. Oh, Neka. Kami persilahkan bagaimana admin sudah ada yang masuk yang mau bertanya? Sudah ada. Sudah ada yang bertanya? Dengan saudara Ali Iftikhori ZH. Kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya dan dipersilahkan untuk menghidupkan kamera juga. Dipersilahkan. Ada. Admin bisa dikondisikan, diarahkan saudara Ali Iftikhori ZH. Sudah mengangkat tangan. Dipersilakan saudara Ali Iftikhori, Bapak Ali Iftikhori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini barusan beliau bilang kalau umpamanya bermakmum kepada selain ahli sunnah wal jamaah di sini. Tapi umpamanya gerakan sholatnya kan antara syiah dan ahli sunnah kan ada yang nggak sama. Itu bagaimana cara kita menanggapi sholatnya apa harus ikut apa gimana? Ini sholat Mungkin gerakan. uh, Bapak Ali Iftikhori mungkin bisa diulang pertanyaannya yang dengan suara yang lebih volume suaranya lebih ditinggikan lagi karena kurang jelas barusan pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini beliau bisa uh, apa kalau bermakmum kepada selain ahli jamaah di utamanya kita di satu di tempat si yang menjadi imam kan gerakan sholat kita dengan syiah ada yang berbeda itu bagaimana kita cara sholatnya apa harus ikut apa gimana Itu saja pertanyaannya, Bapak Ali Iftikhori. ya. Baik, disampaikan terima kasih. Ini ada satu pertanyaan Kiai, bagaimana ketika kita bermakmum ketika seseorang, yakni Ahlussunnah wal Jamaah bermakmum kepada seorang Syiah. Nah, menurut pandangan dari Bapak Alif Tikhori bahwa gerakan sholat kita dengan Syiah itu ada yang sedikit berbeda.
Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal ini? Kalau itu ya, jadi begini, bermakmum kepada orang di luar ahlus sunnah, seandainya sholat mereka itu sah dan tidak makruh, itu hukumnya makruh. Kalau misalnya ternyata ada di dalam gerakan mereka itu menurut fikih kita itu makruh, atau walaupun mereka bukan Syiah tetap makruh sebenarnya. Kalau batal ya batal. Kalau batal ya batal. Kalau misalnya batal. Makanya di dalam kitab-kitab Syarah Minhajut Thalibin, bermakmum pada imam yang tidak baca basmalah. Kalau dia gak baca basmalahnya itu mutlak, tidak hanya jahar tapi sir gak baca, langsung alhamdulillah. Itu pendapat yang muktamad kan memang tidak sah. Padahal itu mazhab Maliki kan. Jadi beda persoalan artinya sholat Syiah itu tidak makruh dan sah menurut kita, tetap makruh kita bermakmum. Apalagi memang ada gerakan menurut kita makruh atau batal. Tambah lagi kalau begitu. Dilihat kira-kira gerakannya hanya makruh aja atau kalau batal ya gak sah berarti. Jadi ini konteksnya beda lagi. Tadi itu hanya lihat imam ini hanya Syiah aja. Karena dalam kitab Syafi'iyah Al-Kubra itu ada sebagian ulama Syafi'iyah mazhabnya Syiah. Bahkan ada ulama Syafi'iyah itu mazhabnya Mu'tazilah. Dia ini sama-sama Syafi'i fikihnya, cuma akidahnya beda. Itu makruh dah. Apalagi memang perbedaannya lebih banyak lagi ya. Tentunya tinjauannya lebih banyak lagi. Berarti bisa ke taraf batal, Kiai, ketika perbedaannya sangat mencolok dan Ya, itu dianggap bisa sah. ke level batal. Eh, Mungkin tadi juga pertanyaannya sedikit menyinggung ketika terlanjur bermakmum kemudian tahu ternyata ada gerakan yang berbeda. Berarti apa kira-kira langkah yang yang kita lakukan? Apa mufarokoh atau bagaimana, Kiai? Kalau batal ya berarti gak sah dia bermakmum sholat lagi. Oh, baik. Ternyata misalnya imamnya menurut kita batal, berarti kita gak sah bermakmum sama dia. Berarti kalau Berarti memang memang batal, ya sudah mundur aja dari situ. oh, berarti ketika sejak awal makmum itu mengetahui bahwa sholat dari imam non ahlus sunnah wal jamaah seperti Syiah barusan itu batal, ya maka juga ikut batal dan lebih Oh, baik mundur saja tidak batal, bermakmum. berarti ya berhenti aja. Dan kalau sudah selesai harus iadah itu, harus ngulang sholatnya. Kan Baik. gitu beratur. Baik, itu kira-kira jawaban dari narasumber, yaitu Somli, sangat jelas sekali bahwa hukum yang paling rendah saja adalah makruh. Itu kalau tidak ada gerakan-gerakan yang sifatnya sudah diketahui bahwa itu adalah batal. Kalau batal ya sudah berarti hukum berjamaahnya juga Artinya batal dan ini murni tinjauan teologis, bukan tinjauan fikih. Ada orang mazhabnya Syafi'i di dalam fikih, cuma akidahnya Mu'tazilah misalnya, nah itu. atau Mujassimah, atau Syiah. Itu makruh kita bermakmum, walaupun fikihnya sama. Itu bisa berhukum makruh sekalipun fikihnya Ini tuh sama. ada pertanyaan tertulis, coba dibaca. Ada Uh, kayak. Mungkin admin bisa menampilkan di layar pertanyaan yang tertulis. Biar kami baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai, bagaimana hukumnya kalau kita bekerja atau mengajar di sekolah Salafi Wahabi? Nah, ini mungkin banyak juga terjadi di masyarakat kita. Kalau kita bekerja atau sekolah di tempat mereka, berarti kembali kepada tadi, selama yang diajarkan itu bukan ajaran yang salah. Misalnya cuma ngajar tajwid, ngajar fikih, dan sesuai dengan yang benar, berarti makruh aja. Tetap makruh hukumnya. Berarti memang makruh ini adalah hukum yang paling rendah. Kiai. Iya, karena ini kan termasuk muamalah kan. Bagaimana ketika anu Kiai? Misalkan ini dikembangkan, ini moderator juga ingin bertanya Kiai. Eh, Bagaimana ketika memang
orang yang sekolah itu sudah punya pengalaman dan kuat akidahnya. Cuma dia pengen masuk untuk mengetahui dan nantinya tujuannya ya untuk dakwah seperti itu ya. Kalau itu tujuannya untuk dakwah ya bagus, berarti tidak makruh kalau begitu. Oh, berarti ada pengecualian-pengecualian seperti itu. Iya, artinya fikih ini kan memang madarikuz dzunun kan kata Imamul Haramain. Artinya tergantung motivasi. Sama yang masuk kafe ya mungkar. Tapi kalau misalnya di, mau dipaksa bawa pulang atau anaknya ya wajib Berarti datang ke tempat maksiat karena mau menjemput keluarganya misalnya. Beda lagi itu. oh, baik, berarti meninjau situasi dan kondisi serta tujuannya. Oke. Ya, coba dibaca lagi itu. Baik, ini juga ada pertanyaan dari saudara Miftahul Jannah. Assalamualaikum, bagaimana jika di dalam keluarga kita ada yang ikut ajaran Wahabi? Bagaimana cara kita menyikapi, guys? Cara menyikapi ya tetap tadi itu berarti secara apa namanya ya ilmu pencari ilmu harus amar ma'ruf nahi munkar. Dia diajak kembali kepada ahlus sunnah. Kemudian di dalam pergaulan berarti harus ada jarak sudah berbeda dengan yang lain. Karena sudah dia bukan ahlus sunnah. Tetapi ya harus diajak. Kalau punya kemampuan diajak ke dalam ahlus sunnah. Kalau nggak punya kemampuan sebaiknya dijauhi khawatir menular pada anak. Berarti selama kita memiliki kemampuan untuk mendakwahinya, maka kita wajib mendakwahinya, gitu. Kalau Iya, misalkan dikhawatirkan kita yang ikut atau dari keluarga kita yang sudah ahlus sunnah tapi nanti dikhawatirkan ikut, maka lebih baik dihindari. ya maka dihindari itu. Baik. Ini ada juga pertanyaan dari username Om 4 ila akhirih itu. Pertanyaan seperti ini, Kiai. Bagaimana tanggapan Kiai tentang Salafi Wahabi yang juga mengatasnamakan dirinya bahwa mereka juga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, ini kan banyak mungkin di luar sana mereka Salafi Wahabi tapi sok-sokan mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana tanggapan Kiai? Jadi begini, Salafi Wahabi ketika berhadapan dengan kelompok Syiah, maka memang Salafi Wahabi mengatasnamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pertama. Yang kedua, tetapi ketika berhadapan dengan kita, maka Salafi Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi bagian dari golongan Khawarij. Seperti diterangkan di dalam Hasyiah Aswawi ala Tafsir Jalan. Masalah persoalan mereka mengaku, yaitu kan pengakuan mereka. Tapi kan para ulama kita dengan hujah yang sangat jelas memasukkan mereka pada golongan Khawarij. Mengapa disebut Khawarij? Karena dua karakter Khawarij ada pada Wahabi. Yang pertama, takfirul mukhalifin, mengkafirkan orang yang berbeda dengan mereka. Yang kedua, istihlalu dima wa amwalil mukhalifin, menghalalkan darah dan harta golongan yang berbeda. Dan itu ideologinya Khawarij. Dan itu ada di Wahabi. Jadi kalau Wahabi dibilang Ahlus Sunnah, ya enggak lah. Enggak bisa. Karena beberapa standar Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk standar yang diakui oleh Wahabi, Wahabi justru melakukan pelanggaran. Contoh ya, di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah, tidak saling mengkafirkan, tidak saling menyesatkan. Ini kata Wahabi. Ternyata sesama Wahabi, Alhamdulillah. apabila berbeda, itu saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Artinya, kriteria yang mereka sepakati dilanggar sendiri. Jadi begitu. Berarti boleh disimpulkan secara sederhana bahwa Salafi Wahabi ini selalu bersikap standar ganda berarti. Ya, ya mungkin begitu atau mungkin bukan lah. Kayaknya gak ada hubungannya dengan itu. Kalau standar ganda kan Syiah.
Kalau ada hadis cocok, dibuat hujah, nanti perawi yang sama nggak cocok ditolak sama dia. Tapi Oh, Wahabi ada standar gandanya juga. Cuma yang konteks ini kayaknya ya kurang pas kalau disebut standar ganda. baik. Berarti bisa disederhanakan bahwa kalau benar-benar mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ya harus berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama nanti ada ciri-ciri yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang sudah disampaikan barusan, yakni 11-12 dengan akidah dari kaum Khawarij, seperti mengkafirkan takfirul mukhalifin, mengkafirkan mereka-mereka yang tidak sejalan pandangan dan pikirannya. Kemudian istihlalu apa itu? Dima'il mukhalifin wa amwalihim. Menganggap halal darah dan nyawa atau harta dari orang-orang yang menyimpang tidak sesuai dengan mereka, ya maka bukan dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Itu mungkin secara sederhana. Mungkin juga admin bisa menampilkan lagi pertanyaan sebelum nanti dari moderator ada pertanyaan untuk kemudian disampaikan lagi secara lebih detail. Ini dari username Xiaomi. Bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum berjamaah dalam sholat fardu? Dalam kurung, karena tinggal di lingkungan masyarakat keluarga besar berfaham Wahabi. Oh, berarti satu-satunya ahlu sunnah, tapi di keluarga besarnya Wahabi semua. Bagaimana, Kiai? Sepertinya sudah dijelaskan barusan, tapi tidak ada salahnya untuk ditegaskan kembali, Kiai. Jadi bermakmum kepada Wahabi itu hukumnya makruh. Kalau tidak ada jamaah lain, memang lingkungannya Wahabi, mau berjamaah dengan aswaja gak ada. Apa sebaiknya bermakmum, apa sebaiknya sholat sendiri. Ulama kita khilaf. Ada yang mengatakan sebaiknya bermakmum, ada yang mengatakan sebaiknya sholat sendiri. Jadi memang khilaf ini. Coba lihat di dalam As'al Matalib, Syarah Raudhut Talib, karangan Syekhul Islam Zakaria Ansari. Ada khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri. Kira-kira kalau Kiai sendiri itu memilih berjamaah atau sholat sendiri, Kiai? Mengingat Kalau ada fadilah tersendiri ketika berjamaah. kalau saya biasanya dilihat kalau Bagaimana? bacaannya fasih, sholatnya bagus, tidak apa-apalah ikut yang bermakmum. Tapi kalau sudah Wahabi, bacaannya keliru-keliru, sholatnya keliru-keliru, sebaiknya gak makmum. Karena macam-macam ya, Wahabi ini kan beda-beda. Kalau yang seperti kasus di anu Ki, ini pertanyaan pemantik juga dari kami. Bagaimana ketika orang itu umroh atau haji? Khususnya haji. Ketika haji kan memang ada yang mengatakan Kalau oh, di di sana Mekah Madinah itu, Imam Masjidil Haram itu dari 4 mazhab. Dari dulu memang. Jadi tidak didominasi Wahabi. Cuma tata caranya hamba. Kita oh, anggap saja kita gak tahu. Mungkin ini anu ya, karena saya ditunggu jamaah di sebelah ini, mungkin cukup dulu. Karena mau pindah malam ini ada 2 tempat. Tadi habis maghrib, habis isya langsung Zoom. Dan habis ini mau kumpulan dengan jamaah satunya. Mungkin pertanyaan terakhir sini. Karena ini mau pindah tempat pengajian. baik Kiai. Kami mengerti. Ini mungkin admin yang memilih. Kami pasrahkan ke admin untuk pertanyaan yang mungkin mana yang akan diangkat kemudian dijawab karena ini mengingat waktu terbatas. Dari akun dengan username Ahmad Sabili. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat An-Najah Center Sidogiri yang kebetulan ikut dan malam ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan belum bisa kami pilih karena memang Tapi kami dihimpun saja. Insya Allah nanti kita adakan lagi lah. Kapan kita janjian. Insya Allah. baik. Ini luar biasa begitu perhatian dari narasumber. Nanti kami tampung dulu pertanyaannya oleh admin nanti ditampung. Nanti mungkin ada sesi kedua ngaji akidah bersama Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Ini pertanyaan yang dari terakhir. Pertanyaan dari Ahmad Sabili. Assalamualaikum, mau bertanya Kiai, apakah kelompok pengingkar nasab Ba'alawi termasuk keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Dan sebenarnya poin meyakini ketersambungan sanad Ba'alawi itu di mana dalam bahasan rukun iman di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau mungkin ada keterangan tambahan dari Kiai. Jadi kelompok pengingkar nasab Sadah Ba'alawi, karena ini bukan ranahnya ideologi, ini kan masalah fikih, tidak sampai keluar dari Ahlus Sunnah. Cuman karena kelompok pengingkar nasab ini tidak ikut para ulama, maka secara fikih, secara sanksi syara ada dua. Pertama, kelompok pengingkar nasab ini orang-orang fasik. Yang kedua, mereka punya sifat orang-orang munafik. Tapi bukan munafik yang keluar dari Islam, bukan ya. Bukan munafik seperti Abdullah bin Ubay, ya bukan. Artinya ya munafik amadi begitu. Kayak apa, misalnya suka nyanyi-nyanyi jadi artis dangdut, kan munafik kan. Tapi bukan keluar dari Islam. Berarti Jadi hanya sampai begitu. pada taraf munafik ya. Ya, jadi munafik yang level luar, munafik dan fasik lah kelompok pengingkar nasab Sadah Ba'alawi. Mengapa? Ya karena at-ta'nu fil ansab itu minal kabair. Membatalkan nasabnya orang itu termasuk dosa besar. Bahkan kalau istihlal bisa kufur itu dalam syarah Muslim itu. Jadi begitu. Saya kira ini dulu ya. Jadi tadi karena memang nggak segera mulai karena cari tempat, ini tadi nggak segera Jadi insya Allah lain waktu kita cari waktu yang lebih kondusif lah. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya ucapkan terakhir kepada semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih yang tiada batas kepada narasumber Kiai Haji Muhammad Idris Somli. Di tengah kesibukan beliau tetap menyempatkan untuk menyampaikan materi-materi dengan tema sikap kita sebagai Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena berakhir dari apa yang disampaikan oleh beliau, maka berakhir pula acara ngaji akidah online ini. Namun kami dari tim An-Najah Center Sidogiri di bagian kegiatan ngaji An-Najah, ngaji akidah online, mohon undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati sahabat-sahabat An-Najah Center Sidogiri. Dari kami terakhir, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.